dan di 5W1 itu kayak what gitu, ada 5 pertanyaan tentang 5S, say it. So itu, terus saya what, when, where, dia who, why, how. Jadi saya akan mulai. Perkenalkan nama saya Binti sekarang. Ada kursi ada? Udah. Oh, okay. Jadi pertanyaan pertamanya adalah apakah barang yang masih digunakan dan yang tidak sudah digunakan udah dibedakan atau dipisahkan dari gudangnya? Dari gudang. Dari gudang itu biasanya kalau kita kan jual bukan menggunakan memproduksi suatu alat. Kita jualan otomatis yang kita jual barang-barang baru. Kalau sudah digunakan kita nggak jual itu karena kita jualan barang baru. Jadi ya nggak dibedakan. Kalau udah ada yang udah kita pakai otomatis kita nggak jual. Karena pakai. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti? Mempunyai, ada. Iya. Berarti rapi. Ya kita kan ada sistem, jadi sesuai kan di sistem itu lokasinya di mana kita masukin biar enak ngambilnya. Betul. Selanjutnya, apakah perusahaan menyediakan sarana kebersihan untuk pembersihan tempat kerja? Ya, sapu itu standar lah. Ya. Aku paling vakum tuh debu kan. Jadi, apakah perusahaan melakukan pemeriksaan secara berkala di gudang? Pemeriksaan biasanya inventory. Kontinu lah pokoknya tiap saat kita random lah, kalau nggak sesuai nanti baru di itulah. Kalau ada yang rusak, Ya mungkin ada tempatnya nggak sesuai kita balikin, stoknya sama enggak gitu kan gitu. Kalau itu. Baik. Selanjutnya, apakah peraturan yang ada sudah dijalankan dengan baik oleh para karyawan di area gudang? Sudah. Sudah jalan. Dia sudah jalan. Dia kan ada orang-orang ya kadang ingat ya orang namanya orang banyak. Tapi Ya sebagian besar udahlah. Sebagai besar sudah. Pemilahan dilakukan apabila terdapat barang yang seharusnya tidak ada di dalam rak atau gudang tersebut. maksudnya Kayak gimana ya? Kalau misalnya, oh ini barang ini harusnya nggak ada di Kalau sini. kita pemilihan itu sebenarnya pas barang itu masuk, katakan itu bagus apa tidak. Kalau enggak ya kita nanti lapor ke itu. Kalau yang udah masuk barang itu karena kita barang dijual ya. Iya. Jadi ya jarang lah, udah kita pas masuk aja gitu loh. Pas pemeriksaannya itu bagus apa tidak gitu kalau udah. Baik. Kapan penataan gudang dilakukan? setiap saat. Setiap saat. Ya. Iya. Maksud kan setiap saat kita kan bukan ada waktu tertentu kita periksa. Kita bisa setiap saat waktu kita nyari Waktu kita ternyata cari barang nggak sesuai, kita oh ini di sini ya kita masukkan ke tempatnya gitu. Pokoknya continue lah istilahnya gitu loh. Enggak setiap saat gitu, enggak gitu. Pokoknya gitu yang ada sesuai tempatnya ya kita masukin lagi ke tempatnya. Gitu. nunggu waktu. Kapan jadwal untuk memeriksa jumlah barang keseluruhan di gudang? Akhir tahun biasanya akhir tahun ya, inventory kita akhir tahun. Oh, Setiap tahun Ya. ya. setiap Inventory kita inventory. Iya, inventory. Kapan perawatan dilakukan di rak bahan kimia atau B3 dan sekitar tersebut? Tidak ada. Kita nggak ada B3, kita nggak ada rak kimia, nggak ada nggak ada kimia. B3. Oh. Lalu kapan peraturan yang ada mulai dijalankan oleh karyawan yang ada di area gudang? Kalau peraturan itu harusnya ya sejak karyawan masuk sampai meninggalkan lokasi itu harus dikerjakan gitu. Begitu masuk sampai meninggalkan kerjaan ya harus dijalankan. Iya. Lanjut ke pertanyaan where, di mana tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai diletakkan? Yang sudah Ditunas ya. Mungkin kita ada gudang lagi satu ditunas ada. Kalau ya gudang tunas ada, kita pisahkan barang-barang lama yang enggak
terjual atau Iya, pengen iya. itu kita pisahkan. Baik, selanjutnya di mana karyawan di area gudang melakukan daily control untuk gudang? Jadi tempat kerjanya situ dari kantor sehari-hari ya di yang di meja tempat kerja kita masing-masing. Ada Iya. tempat khusus. Iya. Oh, ada tempat khusus yang Jadi daily tempat kita nyiapin barang. Di mana ditempelkan jadwal kegiatan pembersihan di area gudang bagi para karyawan? Apa di dalam gudangnya atau ada? Ya di tempat kerja itulah biasanya kan memang ada gitu. Atau ada mading gitu? Ya di dinding biasa gitu. Oh, iya. Di dinding gitu aja. Baik. Enggak ada mading khusus Oh, belum. gitu. Belum ada. Belum ada. Baik. Mungkin kita tanya gitu kan. Bukan PT yang Yang besar gitu kan kita. Itu mungkin Iya. sebutnya mungkin kita yang besar kan. Kalau kita Iya. kan mungkin masih supaya bukan standarnya ya standarnya masih Oh, belum masih. belum PT yang besar. Iya. Tapi sudah ada saat ini. Baik, berarti di mana kalau misalnya ada evaluasi gitu kayak apakah ada evaluasi? Kayak setiap karyawan ada di evaluasi gitu? ada, itu masuk dalam ISO. Oh iya, iya. ISO itu ada Kalau begitu, di mana diletakkan hasil evaluasi pada karyawan? Di dalam gudang atau di mana? Atau hasil evaluasi kalau yang ISO itu ya Kak di dokumen kontrol. Oh, nggak ada Nggak ada dikasih dikasih, gitu ya? nggak. Ya, Oh, paling sebentar aja, oh evaluasinya per tahun ini udah setuju tanda tangan dah. Oh, kirain bukan Nggak ditempelin di mading itu nggak ada. Enggak. Itu nanti yang Nah, lain iya, kan, juga. iya, kan. Kalau saya dapat 9, dia dapat Iya, 5. makanya biar lebih rajin gitu. Ya, biar nanti termotivasi timbul kan. kecemburuan sosial juga Oh, pada lagi itu kan. iya, iya. Nah, jadi kalau itu kan sama pun tadinya kan itu nilainya segitu gitu kan. Jadi Betul, betul. Baik, baik. malah timbul kecemburuan sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini ada siapa aja ya Pak ya. Jadi siapa aja yang bertanggung jawab untuk mengelola gudang di perusahaan? Semua Kalau karyawan bertanggung jawab sih semua bertanggung jawab sih. di Kalau departemen masing-masing lah. kan ya. Tanggung jawab semua ya Pak? Iya. Lanjut, siapa aja yang penanggung jawab untuk data penjualan di perusahaan? penjualan barang. Iya. Yang Data penanggung ya jawab datanya. sales. Sales manager lah mungkin kan untuk penjualan. Baru itu siapakah yang membuat jadwal untuk membersihkan area kerja? Tak ada jadwal. Sebenarnya Semua kita random sih masalah kita hari-hari udah jadi gitu udah ada yang khusus bersih harus Yang buat bersih. itu siapa? Biasa Pak Supervisor lah. Supervisor Maksud ya, gitu. Pak, ya? Ya Pak Supervisor. Oke, oke, oke. yang dapat supervisor. Yang buat awal, Supervisor semua. Oke. wah Lanjut, ini Pak. nanti dapat nilai 5 Oke lanjut Pak, siapakah penanggung jawab yang memberikan peringatan bagi karyawan yang nggak taat peraturan? Ya atasan. Atasan, Ya. bukan bapak-bapak ini. Operasional manager lah. Oke, atasan. Ya. Nanti malah bertengkar. Ya, ya. Lanjut, siapa yang melaksanakan evaluasi terhadap gudang? Evaluasi supervisor. Sama manajer operasional lah mungkin. Lanjut, pertanyaan selanjutnya ada mengapa stok barang harus selalu dipantau? Itu kenapa, Pak? Ya supaya kondisi aktual sama di sistem itu sesuai. Misalnya customer minta barang dan kita melihat Sistem ada itu stok ternyata nggak ada kan mengecewakan Oh, kan. iya. Kita udah menjanjikan ada stok tapi aktualnya nggak ada, makanya di antara sistem dan aktual itu harus diusahakan sesuai. Jadi Oke. Lanjut, mengapa menyusun barang kembali yang telah ditetapkan itu penting? supaya nyarinya gampang, ya kan? Lokasi, identifikasi lah. Itu tempatnya di sana, tempatnya di sana kan. alamatnya mana, udah Ini langsung ketemu, itemnya nggak perlu 6.000 lebih. Itemnya 10.000 lebih. Bagaimana kalau nggak tahu itu? kita ada lebih dari 10.000 item. Kalau nggak mungkin mengingat, kalau di rumah, oh kulkas di sana, ini di sana. Kita Kalau naruh 1 bulan 2 bulan mungkin masih ingat. Kalau udah 6 bulan tuh gimana kemarin naruh ya udah nggak tahu lagi. bantu sistem.
Oke Pak, selanjutnya mengapa gudang perlu dibersihkan dan ditata dengan baik? Supaya kita mencarinya juga enak kan, nggak mau nyari Ya, harus bersih-bersih. takut Bersih kotor dari kan. debu segala macam kan harus. Terus rapi ya, kayak 5S lah, Oh, rapi, resik, ringkas. Oh, iya. Nah, Siap Pak. Selanjutnya mengapa saran dan masukan karyawan diperlukan bagi suatu perusahaan? Iya, Tujuan perusahaan itu juga sendiri kan. itu bagian dari perusahaan kami yang mengadakan evaluasi terus menerus. Jadi perbaikan terus menerus itu selalu digunakan. Saran dari karyawan itu tentu kita pikirkan Masih positif, masih kalau bisa itu ya kita kedepannya baik ya kita kita kerjakan. Oke, lanjut pertanyaannya, mengapa target yang telah dibuat harus dilakukan pemantauan? Target ya kan kita pantau supaya kita mengetahui target itu bisa mengevaluasi apa masalahnya, apa kekurangan, apa kelebihannya. Kalau target sudah ditetapkan dan kita mencapai target kan berarti sudah sesuai. Kalau tidak mencapai target Sudah ada di mana? masalah apa gitu. Iya. Nah, kita bisa evaluasi. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana tata cara menyortir barang yang belum habis terjual, disortir barang yang belum terjual. Ngerti. Biasanya kan mungkin kalau barang mudah busuk bisa kita sortir ya. Kalau kita jualnya itu barang yang tidak mudah busuk, jadi kita FIFO, first in first out. Jadi barang-barang yang duluan masuk mesti dikeluarkan duluan gitu. Jadi nyortirnya itu agak mengurangi sortir karena FIFO. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana penempatan tata letak barang di area kerja? Tata letak di Penempatan tata letak barang. disesuaikan jenis produknya. Mungkin brand ini di sana, brand ini ya, itu beda. Brand beda, ruangannya beda. Gitu kan. Lanjut Pak, bagaimana pembagian jadwal pembersihan dibuat? Tadi kayaknya udah Sama-sama bersih masa kita nggak ada gitu kan. nggak ada biasa ya. Harus ada itu kan. Karena kita nggak ada cleaning service ya, jadi ya kalau masuk mau yang kotor ya dibersihin, pulang juga apa ya, setiap masuk kerja sama mau pulang itu biasanya dibersihin. Lanjut, bagaimana kebijakan yang dilakukan manajer agar peraturan dipatuhi oleh semua karyawan? Digaji lah. Ya kebijakannya mungkin ya kalau misalnya salah satu kali ya mungkin diperingatkan, kalau dua kali dikasih teguran bertulis sampai kedua. Kalau memang kedua kali ketiga nggak tindakan ya mungkin ya dikeluarkan. Oke, lanjut pertanyaan terakhir, bagaimana agar target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal? Target apa ini? Target penjualan, target semuanya. Target semuanya penjualan apapun itu. Target, kalau target itu sales ya, Penjualan. bukan bagian gudang. Jadi mungkin kayak kemarin target misalnya inventory, targetnya 3, karena barangnya banyak rumit ya, dengan targetnya waktu. Terus berapa persen bisa sesuai gitu kan? Betul sebenarnya aktual sama barang itu berapa persen? Ya, itu targetnya. Seminimal mungkin lah ada miss antara aktual sama di sistem itu seminimal mungkin. Oke, itu aja Pak, pertanyaannya Pak. Udah, Sudah terima kasih. Baik, terima kasih.
Nah, Ya. kacau nggak jawabannya? Sandiwara. Sandiwara. Hidupnya penuh sandiwara. Udah direkam loh. Ini jangan diedit ya. Nilai plus ini nanti. Oke. Jadi segitu aja Pak pertanyaan-pertanyaan kami yang berhasil kami wawancarai ke Bapak. Untuk kekurangannya kami minta maaf. Untuk salah kata juga kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Gitu ya. Enggak. Jadi sih Pak gitu aja Pak. Iya. Ya, terima Terima kasih. kasih udah Terima meluangkan kasih. waktu Bapak buat kami. Iya. Nanti kalau ada kekurangan ditambahin ya. Oh iya. Oke Pak, siap Pak. Aman ya Pak. Sama Pak.